keajaiban di rumah sini tuh. Yang pertama yang mencuri Bu Ida itu Pak D. Kedua kali waktu Bung Karno sakit keras itu yang menyembuhkan Pak D lagi. Ketiga kali waktu Bung Karno jatuh cinta pada Bu Inggit, jatuhnya pada orang sudah punya suami, ya Pak D lagi. Nusantara, perjalanan kami dari Bali menuju ke Kediri telah sampai di tol Probolinggo Pasuruan, dan tujuan kami akan ke kota Kediri untuk menelusuri sejarah-sejarah yang ada di Kediri. Pak Kemino jatuh cinta dengan gadis Bali, kan ditolak. Ditolak aja lari ke sini, kan datang Pak D ini pun suami Pak Sumo Sewoyo. Terus dipertirakatin, dipun colong Bu Ida, pun colong gendong sukakan Pak Ken. Kira-kira tahun berapa nih? Tahun-tahun enggak cuman dulu yang mencuri Bu Ida itu Pak D ini dulu tuh ya apa ya, rumah yang ini rumahnya Pak D yang mencuri itu. Terus yang belakang tuh rumah mertua. Pak D itu enggak punya keturunan, enggak punya. Setelah mencuri Buddha itu sudah enggak menikah gitu. Tahunnya tuh yang saya kurang ya, sebelum 1900 tentunya 1800 berapa gitu ceritanya. Dan saya pikir tuh ada 3 keajaiban di rumah sini tuh. Yang pertama yang mencuri Bu Ida itu Pak D. Kedua kali waktu Bung Karno sakit keras itu yang menyembuhkan Pak D lagi. Ketiga kali waktu Bung Karno jatuh cinta pada Bu Inggit,
jatuhnya pada orang yang sudah punya suami, ya Pak D lagi. Gitu. Jadi saya pikir begitu. Jadi waktu Bung Karno kuliah di Bandung kan jatuhnya pada ibu kos itu yang juga Pak D yang menikahkan itu ya. Mungkin Pak Kenny malu mungkin sama besan. Sempat Pak D itu sempat tirakat di makam Raja Pajajaran. Waktu Bung Karno seneng sama Bu Inggit itu, Pak D sempat tirakat di makam Raja Pajajaran. Terus itu ada cahaya masuk ke rumah Bu Inggit. Pancen kuwi judulnya gitu. Makanya di sini dekat sama Bu Inggit, rumah sini. Sampai setelah Bung Karno menjadi presiden kan mertua diambil. Mertua kan punya anak satu suamiku, ibunya meninggal. Terus dibawa ke istana Jogja. Beliau juga berarti masa kecil juga di sini. Iya, sering diajak ke sini dulu mungkin ya waktu apa kecilnya di sini terus kan mertua juga ikut Bu Ida di Mojokerto ngomong Bung Karno. Soalnya kalau tidak salah masa beliau itu yang paling panjang di Jombang juga Mas. Di Kabuh di Jombang. Bapaknya dinasnya di sana Jombang terus Mojokerto. Terus Surabaya. Terakhir kan ini ayahnya kan Pak Kenny tuh, Pak Kenny kan sudah pindah gitu. Terakhir kan di Blitar. Di Blitar itu sempat tidak punya rumah, itu yang mengasihi itu keponakannya, namanya Kartowibowo. Sudah kaya raya, sudah keluar negeri itu Bung Karno, Pak Kenny dikasih rumah. Jadi dulu waktu itu ya dari Blitar sering ke sini, waktu masih kecil-kecilnya anaknya Bu Hardoyo. Kan Bung Karno di istana ya. Terus waktu suamiku diajak mertua ke istana tuh yang ngomong suamiku 2 orang dari sini. Gitu. Jadi ini seperti cikal bakal rumah sini tuh sebelum Bung Karno aja. Jadi mulai awal dari itu ayah bunda itu. Makanya dulu ya Mbak Mega sama Mas Guru ini masih anak-anakku masih kecil-kecil. Ini termasuk cikal bakal yang mempertemukan ayah bunda, yang mempertemukan ayah bundanya di rumah sini, menyembuhkan Bung Karno waktu sakit keras di sini. Ketiga kali waktu Bung Karno itu di rumah sini, dia ada 3 peristiwa. Peninggalan beliau Bu, banyak Bu? Tidak juga, di sini tidak. Wayang katanya. Wayang. Ya punya kenangan waktu kecil tuh jatuh di depan, makanya pakai peci itu miring tuh nutupi kena luka gitu. Bude itu yang sedang. Kepemimpinan Bu seperti Pak Jokowi. Kalau presiden tidak berani ke Diri katanya, tapi Bung Karno berani. Bung Karno ke sini. Sejarahnya tahu Bu itu, kenapa kok tidak berani ke Diri? Katanya ya takut jatuh. Kota tertua ya Kediri itu, termasuk kerajaan tua. Mungkin sepertinya seperti itu Bu. Secara realnya kami juga belum tahu. Kebiasaan beliau Bu di masa kecil seperti apa Bu kalau di sini? Saya tuh tanya kepada waktu kecil ya. Pemberani ya dia. Pemberani ya? Iya. Matanya seperti kucing Condrowo gitu. Suka marah enggak? Ibunya itu kereng. Ibundanya kereng. Mertuaku kan ikut. Kalau marah itu ngebrek meja itu ya seperti udah menakutkan itu. Ibu Ida. Sempat mengenyam pendidikan di sini, Bung Karno? Enggak ya? Cuman main aja. Berarti emang masa kecil sama tempat bermain mungkin pas waktu libur menyenangkan waktu kemarin. Waktu bayi aja.
Waktu bayi berarti beliau lahirnya di... Sebetulnya dia tuh lahirnya di Jombang loh Mas. Masih ada tempatnya tuh di pelosok. Di pelosok. Ayahnya menulis itu, ada Pak. Anak saya yang bawa aktenya. Jadi waktu itu Jombang itu masuk Surabaya. Jombang tuh belum berdiri Jombang gitu loh. Nah di situ ada orang tuanya Bung Karno, itu ada punya kerabat akrab di sana gitu. Teman-teman masa kecil banyak waktu di sini. Beliau itu disukai teman-teman. Oh iya jelas punya teman di sini kok. Waktu main-main suka punya Kaji. Nah Kaji Nakorowi. Ya orang duet di sini Pak. Beliau masih ada sekarang? Ya sudah ada. Sudah nggak ada ya. Cuman waktu Bung Karno kesini itu kan dijaga ketat gitu ya, nggak boleh gitu. Itu namanya Kaji Nakorowi itu nggak berani dekat. Terus Bung Karno itu temanku waktu kecil dia gitu, namanya Bari ya. Ri sini Roangkulan. Waktu Bung Karno kesini mengambil mertua itu loh. Beliau sudah menjadi presiden. Di sini jaga ketat, nggak boleh, nggak berani mendekat. Temannya yang kecil itu namanya Bari Kaji Nakorowi itu orang kaya waktu sudah naik haji. Terus katanya bisik-bisik Bung Karno itu, bisik-bisik sama temannya, aku utang duit, presiden gak oleh utang duit. Kan waktu Mas Guru ambilnya Mas Guntur itu juga nyari ikan di temannya itu. Biasa kan nyelurut di sini gitu loh ceritanya. Bung Karno dari Blitar. Jadi enggak apa. Semenjak beliau menjadi nomor 1 di Indonesia presiden ya. Tempat ini sering difungsikan sebagai apa Bu? Oh enggak. Enggak sama sekali. Keluarga aja iya. Cuman bapak mertua kan dia akan menjadi kepala rumah tangga kepresidenan di Jogja. Mertuaku. Ya. Terus setelah aman agresi itu setelah aman bapak mertua nggak mau diajak ke Jakarta, kembali ke Kediri gitu. Tapi bapak sering nengok ke Jakarta. Dan sering mengingatkan payah kirim inggit loh itu inggit kan sudah dicerai gitu. Bapak mertua tuh sering kirim duit gitu loh. Gitu. Pernah gitu tuh ke Istana Jogja, stop sama pengawal istana. Inggit marah, malang kerik. Pokoknya sopo. Itu Bung Karno ya ndak berani metuki. Bilang sama mertua, Pak, inggit datang Pak. Yang metuki mertua. Jadi dulu kan Bung Karno sama Bu Inggit kan ndak mau nyerai sebetulnya. Iya. Bu Inggit tapi kan ndak mau. Nggak mau nyebut namanya Bu Fatmawati, nggak mau, orang Bengkulu gitu. Sekarang beliau dimakamkan di mana Bu? Siapa? Bu Inggit. Ya di Bandung. Di Bandung ya? Iya. Justru malah ibunya itu Bu Ami itu di Flores. Waktu Bung Karno dibuang di Flores kan ibunya Bu Inggit kan meninggal di sana. Di mana akhirnya disemayamkan di sana. Iya. Ibunya Bu Inggit berjasa juga. Dan punya anak angkat toh, keponaknya Bu Inggit itu kan diambil anak angkat. Dan waktu waktu keluar masuk penjara ya sama ini Bu Inggit sama Ratna Juami itu. Terus waktu di Bengkulu itu kan Bu Inggit piye Ratna Juami di sekolah nenek di Jogja aja. Terus Bu Inggit sering ke Jogja, Bung Karno kan cuma sendiri. Buat mati anak angkatnya buat anak-angkatnya Bu Inggit buat mati. Yang ngereh-ngereh Bu Inggit supaya Bung Karno boleh nikah sama Bu Fatmawati ya Bu Inggit, ya Ratna Juami itu. Gitu. Terus di sini waktu akan membuka bedah menulis buku itu juga disokehkan ke tempat-tempat yang
yang memerlukan. Yang bersangkutan itu dibawa ke Buinggit sana juga. Kok Buinggit, Ratna Juami, Bandung. Tadinya ya Ratna Juami enggak mau nerima, enggak, karena aku ngaku-ngaku masih terus itu bawa foto. Oh betul ini cucunya Pak Said. Iya. Mertuaku Pak Said. Begitu selesai anak-anak saya ke sana kok enggak terlalu lama untuk meninggal. Jadi buku itu jadi itu banyak saksi-saksi hidup. Nah, termasuk ini Bu, peninggalan beliau juga Bu ya? Atau bukan? Ada belakang, ada waktu Bung Karno tidur. Mau lihat nanti? Boleh. Ya boleh, mari. Bung Karno waktu presiden tidurnya di sini. Kamar. Disakralkan Bu ya. Dan keluarga aja yang perempuan juga tidak boleh. Karena beliau waktu masa muda. Kamar beliau waktu masa kecil, masa bayi. Ibu niki matur suwun informasinya. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan pengalaman kami. Dan apabila kedatangan kami dan tim teman-teman ada kekurangan, ada kekhilafan, salah kata, perilaku, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama saya begitu juga, mohon maaf. Sama-sama.